Sebagai ungkapan syukur atas kelulusan kami, aku, Bang Rey, Kumal, Ferdi, Bodong, dan Rawon sepakat buat mendaki gunung. Hari kelulusan kami Selasa, dan kami sepakat mendaki hari Kamis minggu depannya. Rencana itu juga muncul gitu aja tanpa ada persiapan matang jauh-jauh hari sebelumnya. Itu juga dilakukan semata karena buat merayakan kelulusan kami. Oh iya, kami membiasakan diri untuk selalu memiliki rencana matang sebelum mendaki. Semisal persiapan logistik, alat-alat, menghitung estimasi waktu perjalanan dari rumah menuju base camp, estimasi waktu manjatnya sampai balik lagi ke rumah, serta estimasi waktu yang dibutuhkan buat persiapan fisik. Pemanasan, lari, atau olahraga ringan yang tujuannya biar melemaskan otot-otot dan gak cedera ketika mendaki nanti. Biasanya sebulan sebelumnya, kami sudah memiliki rencana matang sebelum hari H mendaki. Tapi, kali ini rencana kami boleh dibilang mendadak. Kami semua masih SMA, kecuali Bang Rey. Dia anak Mapala yang udah lumayan senior sekaligus kakaknya si Kumal. Boleh dibilang, selain Bang Rey dan si Kumal, kami hanyalah pendaki amatir. Tapi bagiku, ini adalah pendakian ketiga. Setelah pendakian kedua kemarin gagal puncak di Gunung Lawu karena cuaca tak mendukung, makanya rencana kali ini kami akan mendaki lagi ke Lawu. Dari rombongan ini, hanya aku dan Bang Rey yang punya HP. Itu juga HP bekas yang nada deringnya masih monofonik. Yang musiknya akan berbunyi kalau ada yang nelpon. Terus akan berbunyi disertai getaran kalau ada yang mengirim pesan singkat. HP ku adalah HP sejuta umat yang katanya bisa menghubungkan orang-orang. Singkat cerita, hari Rabu siang, tepat sehari sebelum mendaki, HP ku bergetar hebat. Udah beres semuanya, Jay. Titik kumpul gak ada perubahan. Tolong tepat waktu ya. Gitu pesan singkat yang kuterima dari Bang Rey. Hari yang ditunggu tiba. Kami berkumpul di sebuah toserba yang letaknya di pinggir perempatan. Selain membeli tambahan logistik, titik kumpul ini merupakan pertengahan dari rumah kami masing-masing. Bang Rey menganjurkan kami tak hanya membawa mie instan, tapi juga beras yang sudah dibungkus plastik kecil-kecil. Nantinya, beras itu akan menjadi seperti lontong setelah direbus. Selain praktis, cara ini juga irit ketimbang banyak membeli mie instan. Ini udah kami buktikan di pendakian sebelumnya. Setibanya di base camp, langsung kami melakukan simaksi dan packing ulang perlengkapan. C, lu gak lupa bawa perlengkapan biasanya kan? Tanya Bang Rey. Aman bang, jawabku singkat sambil masih terus mengemas barang. Yang dimaksud Bang Rey adalah satu tenda super kecil, kantong kertas, dan sabun. Ini semua berfungsi sebagai pengganti kaktus atau WC kami selama di gunung tempat kami ngecamp nanti. Tenda kecil berfungsi sebagai ruang tertutup, kantong kertas berfungsi sebagai pengganti WC. Kami punya botol kosong masing-masing buat nampung air seni kami selama nanjak dan ngecamp. Jadi selama ngecamp, kami gak akan repot nyari-nyari tempat buang hajat malam sekalipun. Aku yakin dan percaya, cuma kamilah orang yang paling repot dan tiada duanya untuk masalah beginian. Singkat cerita, semua keperluan di base camp sudah kami rampungkan. Kami sepakat untuk langsung nanjak aja, mumpung matahari masih bersinar terang. Oh iya, kali ini kami memilih jalur via Candi Cetok. Menurut Bang Rey, jalur ini relatif aman dan nyaman. Kenapa?
karena Bang Rey udah berulang kali nanjak lewat jalur ini. Jadi aman dan nyaman menurut kami adalah jika jalur yang bakal dilalui adalah jalur yang udah cukup akrab. Kami lanjut jalan sesuai arahan Bang Rey. Posisinya Bang Rey leader dan si Kumal sebagai sweeper. Leader biasanya bertugas nunjukin, nyari jalan sekaligus memutuskan tim harus gimana ketika ada sesuatu yang dirasa membutuhkan tindakan atau keputusan. Sweeper ini biasanya bertugas memastikan anggota tim gak ada yang tertinggal. Tapi selama ini, si Kumal kadang jadi tukang urut, tukang bantuin gendong tas carrier, tukang apa aja dah, saking baiknya tuh anak. Tapi emang gak ada orang yang tingkat kesabarannya ekstra dan sebaik si Kumal ini. Dalam urusan manjat gunung, sebenarnya ada kelas-kelasnya. Kelas pemula, pastinya gunung yang paling rendah dulu, yang tidak membutuhkan waktu lama buat sampai di puncaknya atau sekitar kurang dari 5 jam. Begitu seterusnya. Andaikan gunung yang kelas pemula tadi diibaratkan TK. Nah, Lau ini termasuk gunung setingkat perguruan tinggi. Karena dibutuhkan waktu sekitar 12-15 jam perjalanan hingga puncak, dengan catatan itu pun kalau lancar. Rencananya, kami akan mendirikan tenda di pos terakhir dan diperkirakan paling telat sampai sana jam 10 malam. Salah satu kenekatan dan kelalaian tim kami ini adalah kami langsung merasa ahli gitu setelah naik 1-2 gunung sebelumnya. Tapi lagi-lagi, karena ada Bang Rey, kami percaya akan baik-baik saja. Jalan kami santai, karena memang tak ada target waktu. Tak ada pendaki yang kami temui selama mendaki. Mungkin karena memang bukan libur dan tak bertepatan dengan hari besar. Mengingat ini tergolong pendakian mendadak, maka tak semua anggota menyiapkannya dengan baik. Si Bodong salah satunya. Entah mengapa hari ini dia tidak terlihat seperti biasanya. Dia kayak diem aja, padahal biasanya dia lumayan lucu. Dia emang gudangnya cerita lucu. Kemana aja sama nih anak, pasti bawaannya pengen ketawa. Singkat cerita, perjalanan ke pos pertama lancar jaya. Kami masih bercanda sambil sesekali berhenti untuk sekedar minum. Tak ada kendala berarti. Hingga hari menjelang sore dan matahari mulai terbenam. Aku dan Bodong mendengar sayup-sayup suara gemuruh. Suaranya seperti suara longsor atau semacam gruduk, 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 gruduk. Namun si Bodong bilang, itu mirip suara petir yang mendem, yaitu suara gemuruh petir sebelum hujan yang seolah terperangkap di sebuah ruangan. Posisiku tepat di belakang Bang Rey, dan si Bodong tepat di belakangku. Jarak kami berjalan rapat-rapat. Jadi, begitu terdengar suara geruduk-geruduk, aku bisa tahu bahwa anggota lainnya gak ada yang dengar karena mereka nyantai, kecuali si Bodong. Dia langsung merapat dan memegang pundakku. Mendadak aku dan dia menghentikan langkah kami sesaat. Di sini perasaan mulai gak enak, tapi ini gak berlangsung lama, karena kami berdua langsung jalan lagi. Selain jangan buang sampah sembarangan, salah satu peraturan tak tertulis selama di gunung adalah jangan pernah ngomongin kejadian yang membuat kita takut kepada anggota lain saat itu juga. Karena bisa membuat anggota lain jadi ikutan panik, dan kepanikan bisa mengacaukan segalanya, bahkan bisa mengancam nyawa. Singkat cerita, pos 2 dan pos 3 sudah kami lewati dengan sempurna. Jalan terus menanjak dan vegetasi semakin rapat. Jalanan juga makin sempit aja. Di sini si Bodong beberapa kali minta berhenti karena kelelahan. Dia sempat ngasih kode ke aku bahwa carrier yang dia bawa berat banget. Lalu si Kumal menawarkan diri apakah mau gantian bawa tas carrier miliknya.
Pas dicoba, ternyata carrier si Kumar lebih berat lagi daripada milik si Bodong. Ya udah, akhirnya kami lanjut jalan lagi. Pas lanjut jalan beberapa meter, tiba-tiba si Kumal berteriak, "Berhitung!" Lalu kami semua mulai berhitung diawali dari Bang Rey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini masih dalam kondisi jalan pelan-pelan. Ngitungnya yang bener dong. Diulang sekali lagi. Si Kumal ngotot. Wah, gak bener nih, pikirku. Tapi berpegang pada prinsip tak tertulis para pendaki tadi, maka kami semua berusaha diam dan berpikir positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Spontan Bang Rey dan kami semua berhenti karena mendengar suara itu. Gimana gak berhenti coba? Kami berangkat berenam. Namun tiba-tiba hitungan anggota menjadi 7. Wah, gak beres nih. Kira-kira begitu ekspresi anggota lain meski dalam diam. Meski begitu, kami berusaha tetap slow agar tak panik. Posisi barisan depan, Bang Rey, aku, Bodong, Ferdi, Rawon dan paling belakang si Kumal. Jarak kami rapat-rapat, paling selisih 2 langkah saja antara satu dengan lainnya. Tapi ternyata pas berhenti dan kami semua menengok belakang, jarak antara Ferdi, Rawon dan si Kumal berjarak cukup jauh, yaitu sekitar 5 langkah satu sama lain. Rapatkan barisan, hitung ulang. Mendengar perintah itu secara otomatis, Ferdi, Rawon, si Kumal melangkah maju merapat ke arah kami. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kami menunggu barangkali masih ada yang berteriak 7. Setelah ditunggu agak lama, tak ada suara hitungan lagi setelah si Kumal. Meskipun suara misterius itu hilang, namun ketegangan kami tak hilang begitu saja. Dalam kondisi seperti ini, Bang Rey memerintahkan kami agar berjalan lebih rapat lagi. Terus terang, aku dan lainnya yang masih tergolong amatir belum pernah mengalami kejadian seperti ini di pendakian sebelumnya. Maka kejadian barusan adalah pengalaman pertama sekaligus pengalaman yang nyaris membuat jiut nyali. Mungkin Bang Rey paham apa yang kami pikirkan. Jangan ada yang melamun, segera jalan lagi pelan-pelan. Bang Rey memeriksa jam tangannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Rencana semula kami akan ngecamp di pos terakhir, tapi jika tak memungkinkan, maka kami akan buka tenda di mana saja selama ada tanah datar. Entar, begitu ada tempat datar, kita nenda aja ya. Makan dan istirahat dulu. Perjalanan semakin sulit karena jalanan semakin menanjak dan didominasi dengan akar-akar pohon yang nongol sembarangan di jalur pendakian. Vegetasi juga mulai berubah dari yang pohon kecil rapat-rapat berganti pohon yang mungkin aja gede-gede. Karena malam hari, tentu pandangan kami terbatas dan senter yang dipegang Bang Rey hanya untuk menerangi jalan aja. Bagiku tak ada gangguan berarti selama perjalanan ke sini. Kami sampai di pos 4 dengan aman. Di sini kami gak berhenti terlalu lama karena Bang Rey mengarahkan kami agar naik sedikit lagi untuk ketemu sabana atau tanah yang lumayan datar untuk ngecamp sekaligus makan malam dan minum yang anget-anget. Kata Bang Rey, pos 4 ke pos 5 membutuhkan waktu sekitar 2 jam kalau lancar. Tapi kami sepakat untuk tak melanjutkan ke pos selanjutnya
dan ngecamp di padang rumput yang gak terlalu besar. Tapi kami pikir tanahnya datar dan cukup bagus buat segera menggelar tenda dan menyiapkan makan malam. Semua kebagian tugas untuk menyiapkan makan malam. Aku kebagian bikin tenda kakus dan bikin jahe anget campur susu sasetan. Kata Bang Rey, hindari minum kopi, teh, atau minuman yang mengandung kafein kalau malam gini. Lebih baik minum yang anget dan mengandung susu, karena bisa membantu kita lebih cepat mengantuk. Ini beneran terbukti dan membantuku tidur lebih nyenyak. Ferdi kebagian masak nasi yang nantinya jadi mirip lontong. Lauk yang kami bawa juga lauk kering tahan lama, biar bisa dibagi-bagi dan irit. Pokoknya kami menghindari makan mie instan sebagai menu menuju tidur. Setelah beres, kami tidur nyenyak sampai pagi dan sedikit terlambat buat summit. Kami packing dan melanjutkan perjalanan sampai puncak. Rencananya begitu sampai puncak, kami akan langsung turun. Singkat cerita, akhirnya kami sampai di puncak Hargodumilah dengan selamat. Di puncak kami berdoa bersama, mengucap syukur atas kelulusan kami. Foto-foto sebentar dengan kamera pocket lalu turun. Tak ada pendaki lain yang kami temui di puncak. Hari itu kami merasa beruntung karena cuaca cukup cerah dan tak ada gangguan yang berarti. Langit cerah, beberapa suara tongeret atau serangga gunung serta semilir angin terdengar menenangkan di telinga. Pokoknya suasana hari itu cukup mendukung buat merayakan kelulusan kami. Tapi tetap saja, si bodoh gak kayak biasanya. Meskipun sesekali dia melucu, namun dia lebih banyak diam. Lalu kami memutuskan untuk turun. Sebelum turun, aku izin sama mereka untuk pipis dulu. Meskipun aku bawa botol khusus buat nampung air seniku ini, tetap saja aku harus berlindung di balik pohon atau paling sedikit menjauh cari tempat yang nyaman. Lagi asik-asiknya pipis, aku merasa ada yang aneh. Karena tiba-tiba suasana begitu lengang, sepi dan sunyi. Rasanya seperti diriku berada di sebuah ruang tertutup yang sempit. Gak ada jendela, gak ada pintu, dan cuma tembok aja. Gak ada suara apapun kecuali suara nafasku sendiri. Aku sempat berpikir, masa di ruang terbuka, di puncak yang gunung yang seluas ini, aku bisa dengar nafasku sendiri. Cepat-cepat ku selesaikan ritual pipis itu, lalu segera berlari menuju tempat di mana teman-temanku berada. Tapi tak kutemukan mereka di sana. Ku telepon Bang Rey, tapi tak ada sinyal. Ku kirim pesan singkat padanya bahwa aku masih menunggu di puncak dan mereka meninggalkan aku di sini sendiri. Sambil masih berpikir positif dan meyakinkan diri bahwa jarakku tak lebih dari 20 langkah dari mereka, aku berteriak memanggil Bang Rey. Namun tak ada jawaban. Lalu ku panggil satu persatu nama temanku. Tetap tak ada jawaban. Lalu masih berusaha tetap tenang. Ku coba berjalan turun persis di jalan yang sama ketika kami naik tadi. Karena tak menemukan tanda-tanda keberadaan kawan-kawanku, maka kuputuskan untuk menunggu beberapa saat. Setengah jam, sejam, 2 jam. Karena tak mau gegabah untuk turun sendirian, maka kuputuskan untuk terus bersabar di sini sampai aku tertidur. Begitu pulasnya aku tertidur, hingga tak tahu bahwa sudah tertidur cukup lama. Itu pun aku terbangun karena mendengar suara cukup riuh. Betapa terkejutnya pada apa yang aku lihat. Aku berada di tengah perkampungan. Semua pria di sana mengenakan baju serba hitam dengan udeng dari kain jarik. Tahu kan udeng? Udeng merupakan penutup kepala pria Bali yang biasanya terbuat dari kain putih
atau berwarna-warni dengan sedikit warna emas sebagai hiasannya. Nah, yang kulihat ini coraknya kain jarik berwarna putih dan coklat. Sementara semua wanitanya memakai kemben selayaknya wanita-wanita zaman dulu. Persis seperti foto-foto nenekku yang pernah kulihat. Suasana saat itu selayaknya pasar. Mereka sedang melakukan transaksi jual beli. Ada yang bawa ayam, daun singkong yang diikat, juga bawang merah yang masih ada daunnya. Tanpa beranjak, kuedarkan pandang. Sejauh mata memandang, adalah bangunan rumah yang terbuat dari kayu, berbentuk seperti rumah panggung dan semua atapnya dari daun rumbia. Pokoknya bukan genting seperti rumah di kampungku pada umumnya. Dalam hitungan detik, keherananku berubah menjadi ketakutan. Kok bisa? Tiba-tiba aku berada di sini. Bukankah aku sedang berada di gunung? Apakah aku tersesat? Bang, hampir saja aku misuh karena saking terkejutnya saat seseorang menoel-noel pundakku. Seorang wanita tampak tak jauh beda dari umurku. "Kamu tersesat, Bang?" tanyanya. Kuanggukan kepala perlahan. "Sama," katanya lagi. Ia meraih tanganku, lalu sedikit memaksa agar aku mengikutinya. Bagaimana ia juga ada di sini? Kok sepertinya dia punya tujuan membawaku pergi. Kemana dia akan membawaku? Dilihat dari jalannya, sepertinya dia hafal tempat ini. Siapa dia? Kita kemana? Jangan sembarang narik orang ya. Aku mulai sewot. "Shh, kalau kamu mau nyawamu selamat, hindari tempat itu dan ikut aku." Ku hempaskan tangan wanita yang sedari tadi seenak uder menarik tanganku. Dia menghentikan langkahnya dan meraih tanganku lagi. Kali ini genggamannya lebih kencang. "Aku jelaskan nanti, yang penting kita ke tempat aman dulu." Semacam cewek agresif nih, batinku. Jangan sembarangan menilai seseorang ya," katanya dengan nada kesal. "Lah, aku kan gak bilang apa-apa, cuma ngebatin aja. Bagaimana dia bisa tahu apa yang kubicarakan dalam hatiku? Apakah dia bukan manusia?" Gak ada hantu-hantuan di dunia ini, batinku berontak. Kalau manusia dari peradaban yang lebih maju, yang punya teknologi super canggih sehingga bisa menyembunyikan keberadaannya dan bisa telepati sih masih bisa ku terima. Atau mungkin dia... Untung ini hari masih terang, jadi sekalipun dia bukan manusia biasa, aku masih berani dan bisa menahan diri. Kami terus berjalan tergesa-gesa. Rasanya seperti kami sedang dikejar-kejar seseorang atau sesuatu. Atau sedang menghindari sesuatu. Entahlah. Pokoknya rasanya tegang seperti aku melarikan diri saat ada tilang dan dikejar polisi. Tapi kali ini, polisi yang mengejarku seakan ingin menembakku. Nyawaku serasa terancam. Masih dengan posisi dia menarik tanganku, hingga pergelangan ini terasa sedikit sakit. Di sepanjang jalan, kulihat perkampungan riuh itu di sisi kiri. Sedangkan pohon-pohon raksasa, pohon kelor berukuran jumbo, akar-akar pohon yang mencuat dari dalam tanah, serta lumut yang tumbuh di beberapa batang pohon mati dan tak terkena sinar matahari, berada di sisi kanan. Suara jangkrik, tonggeret, dan cicit burung-burung terdengar bersautan. Setidaknya suasana seperti ini sedikit menenangkanku. Tak lama berselang, di hadapan kami ada sebuah gubuk. Gubuk itu tersusun dari kayu-kayu pipi tanpa cat dan membentuk rumah panggung.
Kuperkirakan lebar depannya 4 meter. Ada semacam teras kecil dan pagar. Jika kubayangkan, bentuk rumahnya seperti rumahnya Sidul anak sekolahan, namun dengan ukuran lebih kecil dan berupa rumah panggung tanpa cat. Di sini perasaanku mulai tak enak lagi. Kita akan ke rumah itu tempat yang aman sementara untukmu. Kau boleh bertanya padaku tentang apapun setelah masuk ke sana. Jelasnya sambil menunjuk gubuk di hadapan kami. Begitu sampai, ia membuka pintu, menyuruhku masuk dan barulah ia melepaskan tangannya. Pergelanganku sampai berwarna merah. Silakan duduk, perintahnya. Ruang yang kami masuki itu berukuran 4 kali 3 meter. Tak ada apapun di ruangan itu, kecuali sebuah dipan bambu beralaskan tikar anyaman daun dan sebuah lampu minyak. Aku duduk di dipan itu. Ia membuka seluruh jendela yang ada di ruangan itu, dan ruangan itu menjadi cukup terang. Disinilah aku bisa mengamati wanita di hadapanku. Namaku Dewita Dwi Anjangsari. Panggil aja Dewi. Katanya mengenalkan diri dengan ramah. Wajahnya mengingatkanku pada Nia Paramita, penyanyi sekaligus artis itu. Kulit wajahnya bersih terawat, meski dia sama sekali tak terlihat pakai make up. Tampilannya selayaknya seorang pendaki. Baju kuning, jaket parasit yang lengannya lebih lebar dan menyempit pada bagian pergelangan. Tas carrier kecil, namun aku belum pernah melihat model yang seperti itu. Celana training tebal yang juga mengecil bagian bawahnya. Topi hitam yang bagian pinggirnya punya tepian melingkar, persis topi pemancing. Ia memakai sepatu gunung yang lusuh dan asing modelnya. Hei, jangan melamun. Siapa namamu dan bagaimana kamu bisa di depan pasar itu? Mengapa aku harus ngikutin kamu ke sini? Emangnya ada apa? Aku juga gak tahu gimana bisa sampai ke depan pasar itu. Jawabku kesal. Shh, tolong pelankan suaramu, oke? Apakah kamu tahu ini hari apa? Jumat. Emangnya kenapa? Jawabku sinis. Ini Kamis. Ini malam Jumat Kliwon Saloka Kaladasa. Artinya malam ini akan ada upacara penting. Dia diam sesaat, lalu melanjutkan. Jangan sampai ada seorang pun yang melihatmu. Jadi berdiamlah dulu di sini sampai upacara berakhir. Jangan keluar dari tempat ini apapun keadaanmu. Dia mengatakan ini dengan tergesa-gesa dan segera ingin pergi. Tapi ku cegah dia dan menarik tangannya. Aku sampai di puncak itu hari Jumat, dan jelas sudah semalaman aku di gunung ini. Jadi apakah tidak salah? Kau salah hari. Ini hari Kamis, dan aku harus segera pergi. Ia mengempaskan tanganku lalu segera keluar. Hei, apakah kau akan kembali ke sini? Teriakku. Dia hanya mengangguk dan berlari menjauh. Rumah ini hanya terdiri dari ruangan yang kutempati. Tak ada dapur, tak ada kamar mandi. Ini bukan rumah tinggal, tapi mungkin saja sekedar gubuk peristirahatan. Tiba-tiba aku lapar. Ku letakkan tas carrierku dan mengambil makanan yang kubawa, roti sobek. Ku raih ponselku untuk memastikan ini hari apa. Di situ tertulis hari Kamis jam 15:01. Saat seperti itulah, aku ingin membuktikan slogan ponsel ini yang katanya bisa menghubungkan orang-orang. Sekali lagi ku coba menelpon Bang Ray. Tapi lagi-lagi tak ada sinyal.
Kukirimkan pesan singkat dan tak ada tanda-tanda balasan hingga langit berganti malam. Inilah hari pertama aku mulai ragu akan slogan ponsel sejuta umat ini. Hari menjelang malam dan aku gabut sendirian, gak tahu meski ngapain. Cuaca cukup dingin meski sudah aku tutup semua jendela dan pintu. Perut mulai lapar, sementara aku gak bawa nesting. Artinya, aku gak bisa masak nasi atau mie instan dan bikin minuman hangat. Mau keluar tapi kuurungkan. Karena siapa tahu apa yang dikatakan wanita bernama Dewi itu benar. Jika aku keluar, maka nyawa jadi taruhan. Malam terasa amat panjang. Karena gak tahu lagi mesti ngapain, akhirnya pikiran melayang tak karuan. Berbagai pertanyaan muncul semakin liar. Bagaimana mungkin teman-teman turun tanpa aku? Aku sama sekali tak melakukan perjalanan. Jadi aku gak menemukan jalanan bercabang yang membuatku mengalami disorientasi lokasi. Jadi aku gak mungkin tersesat. Aku gak pernah buang sampah sembarangan, apalagi buang hajat sembarangan. Aku sudah sangat menghormati alam dan berlaku sopan. Boleh dibilang aku nyaris sempurna sebagai pecinta alam sesungguhnya. Jadi, kenapa bisa aku sampai tersesat begini? Atau kalaupun gak tersesat, siapa yang kurang kerjaan gendong aku sampai di sini? Tujuannya apa aku harus di tempat ini coba? Memikirkan itu, aku kelelahan dan akhirnya tertidur. Suara gamelan di luar sana membangunkanku. Entah sudah berapa lama aku tertidur. Yang jelas, hari masih gelap. Suaranya seperti dekat dari tempatku tidur. Suara sinden menggunakan bahasa Jawa yang belum pernah kudengar sebelumnya. Awalnya nada yang terdengar sangat menyayat hati, tapi lama-kelamaan membuat bulu kuduku merinding. Seperti ada unsur magis pada musik itu. Apakah suara-suara gamelan itu adalah upacara yang dimaksud Dewi? Sudah malam begini, mengapa Dewi belum datang juga? Jangan-jangan dia cuma menjebakku. Atau dia ada maksud lain denganku. Atau mungkin justru dia ikut acara itu. Gamelan yang tadi berirama lembut mendayu seperti nada-nada gamelan Jawa, seketika berirama cepat selayaknya gamelan Bali. Suara sinden timbul tenggelam. Kubuka salah satu jendela untuk melihat upacara macam apakah yang sedang berlangsung itu. Jujur, aku merinding. Bulu kuduk meremang. Aku takut. Tapi entah mengapa, seperti ada sesuatu yang mendorongku untuk keluar dan menghampiri suara gamelan itu. Aku takut, tapi aku gak bisa menghentikan langkahku. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.